Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita ketemu lagi dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Tema kita yang akan kita bahas adalah keamanan dan kontrol. Apa yang dimaksud dengan keamanan dan kontrol? Kita bahas dulu, yaitu definisi keamanan. Keamanan adalah proteksi atau perlindungan atas sumber-sumber fisik dan konseptual dari bahaya alam dan manusia. Nah, tujuan keamanan adalah kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Ya, jadi kerahasiaan, confidentiality, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kerahasiaan bisa terjamin, ketersediaan juga ada, integritas bisa dipertanggungjawabkan. Komputer juga demikian ya. Komputer yang mempunyai suatu data yang lengkap itu harus dijamin suatu keamanan, yaitu dari gangguan fisik maupun non fisik gitu ya kan. Apa ada yang non fisik? Ada aja ya. Ada yang namanya kejahatan siber. Yaitu suatu ketika saya pernah melihat, yaitu perhitungan suara KPU terpusat di Hotel Borobudur. Pada waktu itu ketua KPU-nya mengatakan, saya jamin aplikasi ini tidak akan ada yang bisa mengganggu gitu. Tapi ada anak muda yang iseng dari rumahnya, dia meretas. Artinya memporak-porandakan dari rekapitulasi hasil pemilu KPU. Akhirnya ternyata dicari oleh polisi, ketemu anaknya. Ditanya, kenapa kamu lakukan? Wah gitu. Akhirnya jawab anak muda tadi adalah, saya ingin membuktikan apakah benar bahwa ucapan ketua KPU itu data nggak bisa diganggu. Ternyata begitu saya ganggu, berantakan. Ya, jadi itulah yang namanya proteksi itu adalah perlu. Apalagi seperti data KPU, rekapitulasi KPU itu ya perlu dijamin benar itu ya. Terus yang selanjutnya adalah keamanan sistem. Keamanan sistem mengacu pada perlindungan terhadap semua sumber daya informasi. Ya, sumber daya informasi ini adalah perlu dilakukan suatu perlindungan. Jika sistem informasi ingin selalu menjaga keamanan, isinya harus memiliki 3 properti, yaitu ada integritas, ada audibilitas, ada berdaya kontrol. Wah, gitu. Ini harus ada dalam suatu sistem keamanan atau yang disebut security system gitu ya. Berikutnya ancaman keamanan, yaitu pengungkapan tidak sah dan pencurian. Ini adalah ancaman. Pengungkapan tidak sah dan pencurian. Tidak sah, jadi kadang-kadang ada orang mengadu bahwa ini adalah data ini bertentangan dengan aturan ini. Wah, nah ini namanya pengungkapan yang tidak sah. Terus penggunaan tidak sah, penghancuran tidak sah, dan penolakan jasa. Dan yang terakhir adalah modifikasi tidak sah. Ini ancaman-ancaman keamanan. Berikutnya di sini adalah pengendalian akses. Bagaimana? Pengendalian akses. Pengendalian akses dicapai melalui suatu proses, yaitu identifikasi pemakai. Nah, ini. Terus pembuktian keaslian pemakai. Terus ada lagi otoritas pemakai. Nah, ini user ini adalah sangat penting sekali. Anda lihat di dalam di dalam gambar ini adalah ada suatu hubungan yang saling terintegrasi. Mulai dari user ya kan sampai pada database maupun software library ya di sini. Terus jadi di sini cara kerjanya itu adalah mulai dari user profiles, terus ada access control file menuju kepada sini ya kan. Ada identifikasi ya kan. Ini adalah terlebih dahulu ini adalah ada masukan dari user, ya kan? Nanti outputnya kepada audit log,
dan sebagainya. Nah, di sini adalah peran dari security report adalah di sini. Ini adalah tentang pentingnya sistem keamanan gitu. Metode mendapatkan dan memelihara kontrol, yaitu untuk melakukan kontrol langkah yang dapat dilakukan oleh manajer, yaitu manajemen dapat melakukan kontrol langsung, ya kan? Jadi kalau kita bicara menyangkut mengenai masalah fungsi manajer kan masih ingat ada planning, organizing, controlling terakhir ya. Ada apa itu? Ada planning, organizing, actuating sampai yang terakhir adalah controlling. Terus manajemen mengontrol CPIS, yaitu sistem informasi berbasis komputer secara langsung dengan terus-menerus melalui CIO gitu ya. Terus manajemen mengontrol CPIS langsung berkenaan dengan proyeknya. Ini adalah metode mendapatkan dan memelihara kontrol itu. Berikutnya ini adalah gambar tentang kontrol proses pengembangan sistem. Seperti ada suatu lingkaran bagaimana tahap pertama adalah perencanaan, ya kan, ini adalah dilakukan dengan analisis pasar. Yang kedua adalah tahap analisis. Ini dilakukan analisis penerimaan produk, lakukan analisis pasar ya. Ini dianalisis, jadi pasar, segmen pasarnya bagaimana, menunjang atau tidak. Ini tahap analisis. Jadi kalau seandainya kalah dengan kompetitor atau mungkin apa itu segala-galanya kalah, ya jangan dipaksakan. Mencari dengan strategi yang disebut strategi fokus, yaitu mempertahankan pelanggan yang sudah ada untuk menghindari para pesaing. Ini namanya analisis pasar. Berikutnya lagi yaitu tahap perancangan. Perancangan ini adalah dilakukan uji prototipe, ya kan? Ada suatu pengujian. Berikutnya adalah tahap penerapan. Tahap penerapan itu adalah lakukan uji sistem operasional. Jadi melakukan suatu aktivitas kegiatan di situ sambil dievaluasi, diamati. Baru masuk pada tahap kelima yaitu penggunaan. Nah ini. Jadi kalau sudah tahap penggunaan ini adalah suatu tahap yang terakhir. Berikutnya yaitu kita bicarakan bagian-bagian subsistem dasar. Mulai dari transaksi origination, terus ada lagi transaksi entry, ada data communication, dan ini menujunya kepada computer processing, proses komputer. Nah, ini di sini outputnya adalah computer output, feedbacknya adalah software library atau database di sini. Ini adalah cara bagian subsistem dasar, cara bekerja. Intinya pada computer processing, atau kalau kita ya menyebutkan terkenal adanya CPU tadi ya. Ini. Oke, berikutnya kita lanjutkan yaitu kontrol pada permulaan transaksi, entry data. Ini kontrol pada permulaan transaksi yaitu permulaan dokumen sumber. Ada kewenangan, ada pembuatan input komputer, terus ada lagi penanganan kesalahan dan penyimpanan dokumen sumber. Ini kontrol permulaan ya. Sekarang kontrol pada entry data, ada verifikasi data, ada penanganan kesalahan, ada penyimbangan batch gitu ya. Ini adalah dua pada kontrol yaitu yang pertama kontrol pada permulaan dan kontrol pada entry data gitu ya. Oke, sekarang pada komunikasi data dan pemrosesan, yaitu kontrol pada komunikasi data meliputi dari kontrol pengiriman pesan. Jadi, bagaimana cara melakukan suatu pengiriman pesan. Ada channel komunikasi, ada penerimaan pesan. Dan ini adalah masuk pada kontrol pada komunikasi data. Sedangkan yaitu kontrol pada pemrosesan komputer, yaitu penanganan data, penanganan kesalahan, dan ketiga adalah kontrol database
dan perpustakaan software, ada password, ya kan? Ada directory pemakai, ada directory file, ada enkripsi dan sebagainya. Ini adalah database di suatu perpustakaan, ya. Terus ada lagi kontrol pada output komputer, ada penyimbangan operator komputer, ada distribusi, penyimbangan departemen pemakai, ada penanganan kesalahan, ada penyimpanan records gitu ya. Ini kontrol pada output komputer. Sedangkan perencanaan berjaga-jaga yaitu operasi komputer yang aman tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Perlu adanya perencanaan bencana atau perencanaan berjaga-jaga ini ya. Artinya standby, siap-siap. Yaitu rencana darurat, rencana cadangan, dan rencana catatan vital. Gitu ya. Suatu saat ada orang itu kan mengalami suatu masa darurat, ya kan? Masa data yang tersimpan ternyata kayak kemarin saudara kita di Malang kena musibah. Itu settingnya itu adalah alat-alat komputer itu kena itu. Berarti bagaimana cara menyelamatkan itu? Bagaimana cara membuat cadangan gitu ya kan? Tidak yang rusak tapi nggak ada cadangan yang lain. Nah, ini perlu adanya rencana suatu cadangan. Begitu para mahasiswa yang berbahagia, yaitu yang kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin mahasiswa bisa menjawab pertanyaan saya atau bisa bertanya kepada saya. Nanti bisa sampaikan lewat media yang sudah ditetapkan oleh kampus ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.